Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Agama Sungai Raya, Ibu Wakil Ketua, Bapak Hakim dan Ibu Hakim, Bapak Panitra serta seluruh karyawan Agama Sungai Raya yang hadir di siang ini di Musolah Al-Mukarramah Pengadilan Agama Sungai Raya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul di hari ini untuk mendapatkan siraman rohani dari bimbingan mental. Jangan dibimbing Bu mentalnya udah bagus, jangan dibimbing lagi. Jadi karena hari ini spesial dengan akan disiarkannya di seluruh media TV dan media sosial, jadi wabil khusus hari ini yang akan ceramah, alhamdulillah bukan saya. Jadi mungkin saya diundur berikutnya dan diundur berikutnya gitu kan, sampailah tutup bulan Ramadan. Hari ini akan disampaikan oleh Pak Ketua Bapak Ahmad Afendi yang akan memberikan tausiahnya, karena kalau saya memberikan tuh kalau hanya kultum Pak ya, kultum. Kalau saya ngasihin kultum, kata teman-teman tuh, kalau sampai saya menyampaikan hadis Bu, pada nggak percaya semua Bu, takut sesat hadisnya ya. Makanya situ nggak berani, daripada sesat hadisnya, mending berikan yang ahlinya aja lah gitu kan. Jadi untuk membersihkan waktu, lebih panjang saya yang buka daripada nanti Bapak kultum kan. Jadi daripada banyakan saya yang buka, memang keahlian saya yang buka Bu. Kalau nutup nanti saya buka sama nutup, mungkin saya ahlinya tuh. Baik, untuk mengisi waktu, saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Afendi untuk memberikan kultumnya. Waktu dan tempat, persilahkan Bapak. Nanti Bapak sekalian buka deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, amma ba'du. 2 menit. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Ibu Wakil yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu Hakim, Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, dan seluruh rekan-rekan yang berbahagia. Alhamdulillah, siang hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan kembali rutinitas ibadah yang sudah biasa kita lakukan, sholat zuhur berjamaah, dan kalau Ramadan ini kita tambah dengan sedikit kultum. Dan kebetulan giliran saya ini badal dari Al-Mukarram Al-Habib Al-Alim Al-Alamah Al-Marhumah. Iya. Sekarang udah masuk ke fase kedua bulan Ramadan. Kalau kata Nabi, awaluhu rahmatun wa ausatuhu magfiratun wa akhiruhu itkun minan nar. Nabi membagi fase Ramadan itu, yang pertama awaluhu rahmatun.
Fase pertama atau 3/4 pertama dalam bulan Ramadan, kalau 30 hari dibagi 3 berarti 10 hari bulan pertama di bulan Ramadan namanya diberikan Allah rahmat turun buat kita. Wa ausatuhu magfiratun, pertengahannya 11 sampai 20 magfiratun, Allah berikan ampunan buat kita. Wa akhiruhu itkun minan nar, dan yang terakhirnya adalah itkun minan nar, pembebasan dari api neraka. Nah, ini menjadi semangat buat kita kembali. Kalau kemarin waktu pertemuan jumpa pertama Bu Akil menyampaikan tausiah, walaupun saya sedikit ngantuk gitu, beliau menjelaskan bagaimana niat itu dipancangkan dari awal. Jadi kalau sekarang udah pertengahan, maka kita pancangkan niat lagi. Kenapa? Biasanya niat yang pertamanya kenceng, pertengahan mulai kendor, biasanya begitu. Apalagi kalau udah rekening mulai kendor. Mulai masuk nih, iya. Pikirannya udah bukan ibadah lagi nih sekarang. Iya, THR udah mulai masuk. Ini buat apa? Ini buat apa? Ini buat apa? Udah mulai deh tuh pikiran kita, udah mulai terbagi. Maka kita pancangkan niat kembali di pertengahan Ramadan ini agar betul-betul kita bisa memaksimalkan ibadah kita. Nah, kita harus seperti itu ibadah juga. Di asril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan, kita harus betul-betul semangat. Kalau pas sekretaris saya tahu tiap malam bangun, bahkan sampai subuh nggak tidur. Katanya masih ada 1 kontainer lagi ntar malam nih mau turun. Yang mudah-mudahan nanti berkahnya sampai ke kita juga gitu. Iya. Masya Allah, aminnya kenceng banget. Ya, mudah-mudahan kita ketiban berkah ya. Dari berkah jaya. Kenapa seperti itu? Karena memang Allah janjikan bahwa ketika ayat Quran inna anzalnahu fi lailatul qadri, bahwa yang namanya bulan Ramadan itu ada satu malam yang Allah janjikan kalau kita ibadah di malam itu, maka ibadah kita seperti ibadah 1000 bulan. Mas Moko, kalau 1000 bulan itu berapa tahun Mas Moko? Umur kita aja nggak sampai kira-kira. Ya mungkin ada yang sampai, ya. Kalau 12 berarti 1000 dibagi 12, 83 tahun. Iya, kayak ibadah pahalanya 83 tahun. Kita boro-boro umur sampai 83 tahun. Iya, 70 tahun aja udah pikun. Bilang sembahyang katanya udah padahal belum, kan begitu. Nah, sekarang kita dijanjikan sama Allah bahwa di akhir bulan Ramadan itu Nabi sungguh-sungguh ibadah. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadisnya dia disebutkan, idza kana fil asril awakhir min Ramadan ahya laila wa aqama ahlahu wa sadda mizarahu. Nabi kalau udah penghujung bulan Ramadan ini 10 hari, beliau bangun malam terus. Tidur malam tuh nggak ada. Jadi malam-malam kalau udah 10 hari terakhir beliau nggak tidur. Wa ahya ahlahu, bangunin keluarganya, bukan bangunin yang lain. Ya, jadi keluarganya dibangunin. Ayo bangun buat ibadah. Wasadda mizarahu, dan sarungnya dikencengin. Apa maksudnya sarungnya dikencengin? Ya. Iya, sholatnya diperbanyak begitu kira-kira. Ya. Itu udah diwanti-wanti. Artinya kalau kita pengen dapetin Lailatul Qadar, ya, kita siap-siap ini. Biasanya Lailatul Qadar itu datangnya malam-malam ganjil. Biasanya 21, 23, 25, 27, 29. Nah, di selain malam ganjil kita siap-siap, terutama lebih-lebih di malam ganjil, karena pahalanya sangat besar. Orang-orang nungguin itu. Makanya rugi kalau misalnya nanti Ramadan lewat, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dia dapetin, dia yang lewatin itu. Memang kalau kita lihat dari rentetan-rentetan semua cerita-cerita tadi, bakti orang tua itulah yang paling penting.
doa orang tua yang paling mujarab. Jadi kalau misalnya kita nih masih punya orang tua yang ada, jangan sampai orang tua kita itu kita lewatin, kira-kira begitu. Karena itu surganya dunia. Doa kita itu sampai dikabulin sama Allah kalau misalnya ada amin daripada orang tua. Kalau orang tua udah nggak ada, bagaimana caranya? Ya doain orang tua. Kenapa? Sebab kata Nabi SAW, ini disahkan oleh para ulama, bilang nanti kalau ada orang yang doain terus bacain Fatihah misalnya nih, misalnya kita bacain Fatihah buat khusus orang tua kita, setiap kali kita habis sholat atau lain sebagainya kita doain, atau kepada ulama-ulama atau siapa-siapa saja, bisa kan begitu kita ngucapin doa Fatihah ya. Nah nanti ketika kita meninggal, ketika masuk ke kuburan, nanti yang pertama kali datang jemput kita orang-orang yang kita bacain Fatihah. Karena udah kenal duluan. Oh ini nih si Galih. Ya disambut langsung di kuburan. Kenapa? Karena udah sering bacain Fatihah buat orang yang meninggal tadi. Disambut nanti di kuburan. Disiapin tempat. Kira-kira begitu. Nah kalau kita nggak bacain Fatihah, nggak ada apa yang baik buat orang yang udah meninggal, kira-kira apa yang bisa kita dapetin? Kata Nabi SAW begini. Ini kan menjelang puasa ya, menjelang menjelang Lebaran gitu kira-kira. Kan tradisi kita itu ziarah kubur, ziarah kepada orang tua yang udah meninggal, keluarga kita yang udah meninggal. Kata Nabi, anasun mal mayyit fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbuhu fid dunya. Satu kegembiraan buat orang yang udah meninggal di dalam kuburnya kalau didatengin sama orang yang waktu hidupnya dia seneng sama dia. Anaknya, keluarganya datengin. Apa orang yang di kuburan itu udah meninggal kemudian nggak tahu? Nggak tahu dia, ngelihat. Ya ngelihat orang yang masih hidup, cuma nggak ngomong aja. Kalau ngomong, ya kira-kira gitu. Kita nggak bakal ke kuburan ya, balik lagi. Nah, ini artinya kita harus ingat bahwa bakti kita sama keluarga kita, sama orang tua kita, khususnya nih orang tua kita, itu nggak bakal putus ketika orang tua udah meninggal dunia. Kenapa? Selalu minta doa kita. Dalam hadis juga disebutkan, mal mayyit fi qabrihi illa shibhul garikil mutagawis. Ketika orang yang masuk ke dalam kubur itu kayak orang yang nganyut di kali. Kali apa namanya itu? Kapuas ya. Yang tadi dakwatan, teriak-teriak di dalam kuburan, manggil-manggil. Kita nggak tahu aja, kalau nggak percaya, ayo duluan silakan. Iya, ntar kalau misalnya nggak ada, baru datang lagi gitu, hidup lagi. Kalau nggak percaya, kita bacain Fatihah rame-rame gitu di sini ya. Yang tadi dakwatan, manggil-manggil, minta doain kita. Talhaquhu min abin au ummin au sadiqi siqatin. Ini panggil semuanya orang-orang yang masih waktu dia hidup, dia berjasa buat orang-orang yang masih hidup tadi. Dipanggil, mana anak gua gitu kira-kira. Ya, mana nih istri gua gitu. Mana nih emak gua gitu kira-kira, dipanggil begitu. Fa idza lahiqathu kanat ahabba minad dunya wa ma fiha. Ketika udah datang ya kita datang bawa kembang sama air mawar. Bacain Fatihah aja satu kali. Kana tahaba minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada kita ngasih dunia dan seisinya. Kira-kira begitu. Kenapa? Bahkan ada satu riwayat, kenapa kita bawa kembang ketika orang ke kuburan? Selama kembang itu masih segar, maka seperti itulah doa-doa yang dipanjatkan oleh bunga itu kepada orang yang dalam kuburan. Ketika Nabi lewat di dalam makbaroh, tempat kuburan umum, Nabi kemudian ngomong, ada dua orang yang lagi diseksa nih, dua orang di dalam kuburan. Yang satu gara-gara kencing, gara-gara kencing dia akhirnya diseksa. Yang kedua gara-gara namimah. Nah, gara-gara kencing ini kan biasa tuh ya, hal yang lumrah kecil tapi bisa jadi siksa kubur. Yang pernah kita jelasin dulu pada pertemuan tahun lalu kira-kira begitu ya. Gara-gara ada percikan air kencing kena di kain kita, ujung-ujungnya sembahyang kita kagak sah. Gara-gara itulah kemudian ada siksa kubur. Nah, Nabi melihat itu doain. Lahirnya diambil pelepah korma, dibelah dua, ditaruh di atas kuburan. Selama pelepah korma ini masih basah, orang yang di dalam kubur mendapatkan berkah doa dari pelepah korma tadi. Itu kata Nabi.
Kita bawain jangan pelepah korma, susah nyari di Mekah. Kita ambil kembang aja, ada di sini banyak, ya kira-kira begitu. Nah, kembang itu masih bagus, masih enak, masih seger. Makanya kadang-kadang kembang yang yang gede-gede itu ya, yang bagus-bagus tuh kita taruh di situ, atau kembang yang diaur. Kenapa? Biar mudah-mudahan ada keberkahan dari kita datang ziarah kubur tadi. Nah, inilah mungkin lebih dari 15 menit udah saya ngomong. Mohon maaf, harusnya 7 menit ya. Mudah-mudahan ibadah puasa kita hari demi hari diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita kira-kira kali ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas kultumnya. Mungkin ada dari Bapak dan Ibu yang ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonsultasikan. Udah jam 1. Atau kita tutup? Kayaknya udah ngantuk nih soalnya. Jadi mungkin kesimpulannya hari ini adalah harus semakin semangat, jangan Pak. Harus semakin semangat dari awal puasa, pertengahan sampai akhir. Semakin akhir nih harus semakin semangat. Saya ada satu kutipan dari Bapak tuh kan. Jadi semakin di akhir ini semakin kuat ibadahnya. Semakin keluarganya diajak, malam-malam pun kalau mau ibadah diajak Pak ya. Budi istrinya doang yang diajak Pak malam. Ngapain coba itu? Ibadah juga sih sebenarnya. Ya udah. Oh, di kantor ya. Benar, tapi benar buat ibadah juga kan malam tadi. Jangan siang. Malam. Ya kan? Nah, jadi intinya seperti itu, dan selalu mendoakan orang tua. Nah, orang tua kalaupun masih ada ya, berbaktilah kepada orang tua kalau masih ada. Kalau nggak ada ya didoakan orang tuanya ya, jangan lupa sama ziarah kuburnya. THR-nya jangan lupa kalau masih ada orang tuanya kan, THR-nya dikasih. Baik, saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ketua. Saya akhiri kultum hari ini, pertemuan hari ini dengan baca alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk besok yang akan mengisi kultum lagi Al-Mukarram